Ya, selamat siang. Silahkan duduk. Bisa saya bantu? Terima kasih Bu atas kesediaannya. Jadi saya di sini ingin berdiskusi, melanjutkan diskusi membahas tentang aspek finansial yang usaha ibu yang bicara ini. Ibu bisa ceritakan bagaimana awal usaha ini berjalan dari segi pembiayaan? Baik, senang bisa berdiskusi kembali. Awalnya kami menggunakan modal pribadi untuk memulai usaha tani edamame ini, terutama untuk pembelian benih, persiapan lahan, dan biaya tenaga kerja. Kami juga sempat mengajukan pinjaman kecil dari bank lokal untuk membantu pembiayaan operasional di musim tanam pertama. Dari segi struktur biaya, apa saja komponen terbesar dalam usaha tani edamame ini ya Bu? Biaya terbesar adalah tenaga kerja, terutama untuk persiapan lahan, penanaman, dan pemakaman. Selain itu, benih edamame berkualitas juga cukup mahal. Komponen lain juga signifikan adalah biaya pupuk organik dan pestisida alami, serta biaya operasional seperti irigasi dan transportasi hasil panen ke pasar. Baik Ibu, jadi untuk pasarnya itu jauh ya Ibu? Iya. Terus dalam hal pendapatan, bagaimana cara Ibu menentukan harga jual edamame ya? Untuk pasar lokal, harga jual biasanya sudah ditentukan oleh pasokan dan permintaan, dan kami mengikuti harga yang berlaku di pasaran Bu. Dalam perhitungan finansial, apakah Ibu sudah melakukan analisis seperti break-even point (BEP) untuk mengetahui kapan usaha ini balik modal? Ya, kami telah melakukan perhitungan sederhana mengenai BEP. Kami memperkirakan bahwa dalam 2 tahun pertama usaha ini bisa mencapai titik impas. Namun kami belum melakukan perhitungan detail tentang payback periode, tapi dari perkiraan kasar usaha ini bisa balik modal dalam 3 tahun, tergantung pada hasil panen dan harga jual. Apakah Ibu pernah menghitung net present value atau internal rate of return untuk memastikan bahwa investasi di budidaya edamame ini menguntungkan dalam jangka panjang? Untuk NPV dan IRR kami belum menghitung secara formal Bu, tetapi kami tahu pentingnya. Saat ini fokus kami lebih pada memastikan bahwa biaya produksi tetap efisien dan hasil panen sesuai target. Namun kami berencana untuk bekerja sama dengan konsultan keuangan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang proyek keuntungan di masa depan. Terus bagaimana dengan risiko fluktuasi harga di pasar? Apakah ini mempengaruhi keuntungan usaha Ibu? Tentu fluktuasi harga menjadi salah satu resiko terbesar Bu. Misalnya pada musim tertentu ketika pasokan berlimpah, harga bisa turun drastis. Kami mencoba mengatasi hal ini dengan menyimpan sebagian hasil panen dalam bentuk edamame beku maksudnya Bu, sehingga bisa dijual saat harga lebih baik. Selain itu, kami juga menjalin kontrak dengan beberapa pembeli, tetapi untuk menjaga stabilitas harga. Baik Ibu, dari segi penghematan biaya, apakah dalam langkah efisiensi yang telah dilakukan di Ibu? Untuk menghemat biaya, kami mulai beralih ke pupuk kompos yang kami produksi sendiri, sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk komersial. Selain itu, kami juga menerapkan sistem rotasi tanam untuk mengurangi biaya perawatan tanah, serta mengoptimalkan tenaga kerja dengan menggunakan alat pertanian yang lebih efisien. Seperti itu Bu. Bagaimana prospek ke depannya dari segi finansial ya Ibu? Apakah Ibu optimis dengan pelayanan usaha ini? Saya optimis Ibu, dengan permintaan edamame yang terus meningkat, terutama di pasar ekspor. Kami yakin prospeknya cukup baik, asalkan kami bisa menjaga kualitas produk dan efisiensi biaya saya Bu. Usaha ini bisa berkembang lebih jauh. Kami juga sedang mempersiapkan rencana jangka panjang untuk memperluas pasar dan mungkin memproduksi produk turunan edamame.
Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Semoga usaha Idana ini terus berkembang dan memberi keuntungan yang berkelanjutan. Ya, sama-sama. Atas dukungannya kami akan terus berusaha agar usaha ini semakin maju.